Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah Fisika Matematika 2 dengan pokok bahasan deret dan transformasi Fourier. Jadi misalkan kita meninjau suatu fungsi periodik yang merupakan superposisi dari fungsi-fungsi harmonik sinus dan kosinus dalam bentuk fx sama dengan 1/2 A0 ditambah A1 kosinus x tambah A2 kosinus 2x tambah A3 kosinus 3x tambah dan seterusnya sampai berapa suku. Kemudian ditambah B1 sinus x untuk fungsi sinusnya, tambah B2 sinus 2x tambah B3 sinus 3x dan seterusnya. Nah, fungsi nx, sinus nx dan kosinus nx ini mempunyai periode 2pi, sehingga fungsi fx tersebut juga mempunyai periode sebesar 2pi, ya. Kemudian dengan mengingat beberapa hubungan sebagai berikut, bahwa rata-rata fungsi sinus mx sinus nx dari interval minus pi sampai pi sama dengan 1/2 pi dari minus pi sampai pi integral dari minus pi sampai pi sinus mx sinus nx dx. Dia akan bernilai 0 apabila nilai m sama dengan n sama dengan 0. Jadi nilai m-nya di sini dan nilai n-nya di sini. Kalau dia 0 berarti hasil rata-rata fungsi perhitungan rata-rata fungsi ini juga bernilai 0. Kapan lagi dia tidak bernilai 0? Apabila nilai m dan nilai n itu sama, ya, sama walaupun dia tidak sama dengan 0. Dia akan bernilai 1/2 apabila m sama dengan n itu tidak sama dengan 0. Sehingga untuk rata-rata fungsi dari sinus mx kosinus nx, nah ini untuk rata-rata fungsi untuk perkalian sinus mx dan sinus nx ini diperoleh untuk interval, ya, yang sama dari minus pi sampai pi itu sama dengan 0. Kemudian untuk rata-rata fungsi kosinus, yaitu dari kosinus mx kosinus nx pada interval dari minus pi sampai pi sama dengan 1/2 pi dari minus pi sampai pi integral kosinus mx kosinus nx dx sama dengan, kapan dia bernilai 0? Apabila m tidak sama dengan n. Kapan dia bernilai 1/2? Apabila m sama dengan n tidak sama dengan 0. Dia akan bernilai 1 apabila m sama dengan n sama dengan 0, ya. Ini karena perbedaan sifat kosinus dan sinus tentu saja memberikan nilai rata-rata fungsi yang berbeda pula. Maka bila fx pada persamaan 45 tadi dikalikan dengan 1/2 pi, kemudian ditegralkan juga pada interval yang sama, yaitu dari minus pi sampai pi, maka akan diperoleh bahwa 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi fx ds sama dengan A0/2 kali 1/2 pi dari minus pi sampai pi dx tambah A1 1/2 pi dari minus pi sampai pi kosinus AX kosinus X dx dan seterusnya. Begitu pula untuk sinus dengan koefisien B, yaitu B1 1/2 pi dari minus pi sampai pi sinus X dx dan seterusnya. Nah, ini akan memberikan hubungan bahwa 1/2 pi sama dengan minus pi sampai pi fx dx sama dengan A0/2. Sehingga kalau A0 ini disendirikan di ruas kiri, kemudian yang lain suku yang di sebelah itu dibawa ke ruas kanan, maka akan diperoleh hubungan bahwa A0 itu sama dengan 1/2 pi dari minus pi integral dari minus pi sampai pi fx dx. Kemudian koefisien A1 dapat diperoleh dengan mengalihkan fungsi fx dengan 1/2 pi kosinus x, kemudian mengintegralkannya pada interval yang sama, itu dari minus pi sampai pi. Jadi 1/2 pi
integral dari minus pi sampai pi fx. Nah, tadi kan katanya dikalikan dengan cosinus x, 1/2 pi cosinus x. Nah, ini cosinus x dx sama dengan A0 per 2 dikali 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi cosinus x dx. Ya, semuanya dikalikan cosinus x dx, semua suku dikalikan 1/2 pi. Nah, ini juga dikalikan cosinus x dx, maka jadinya cosinus kuadrat x. Itu untuk koefisien pada A ya, koefisien A0, A1, A2. Kemudian untuk fungsi sinus juga sama, juga dikalikan dengan 1/2 pi ya, jadi pada ini juga ada 1/2 pi nya di sini ya. 1/2 pi ya, kita hapus dulu. Di sini juga ada 1/2 pi ya, sinus x cosinus x dx dan seterusnya. Nah, dari persamaan tersebut ya, persamaan dari yang sebelumnya dari 46 sampai 48, maka akan diperboleh bahwa 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi fx cosinus x dx sama dengan A1 kali 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi cosinus kuadrat x dx sama dengan A1/2. A1/2 ini kalau dihitung itu integralkan cosinus x, cosinus kuadrat x nya ya, kemudian disubstitusi intervalnya. Sebenarnya ini tidak ada pi lagi di sini ya, pi nya tewas dengan pi yang di sini setelah kita substitusi. Atau A1 sama dengan 1/pi integral dari minus pi sampai pi fx cosinus x dx ya. Jadi tinggal disendirikan A1 nya ya, A1 nya, kemudian ini pindah ke ruas sebelah ya, jadi 2 dengan 2 tewas, maka tinggal di sini 1/pi integral dari minus pi sampai pi fx cosinus x dx ya. Kemudian cara yang sama juga dapat dilakukan untuk memperoleh koefisien AN lainnya yang secara umum diberikan bahwa AN sama dengan 1/pi integral dari minus pi sampai pi fx cosinus nx dx. Selanjutnya, bila fungsi fx tersebut di atas dikalikan dengan 1/2 pi sinus x ya. Jadi ini caranya sama dengan tadi. Kalau yang tadi kita perkalikan dengan 1/2 cosinus x dx. Nah, kita juga mengalihkan dengan 1/2 pi sinus x dan kemudian mengintegralkan pada interval yang sama, yaitu dari minus pi sampai pi, maka akan diperoleh koefisien Bn dengan cara yang sama, yaitu dengan dapat dinyatakan secara umum bahwa Bn sama dengan 1/pi dari minus pi sampai pi integral fx sinus nx dx. Dengan cara seperti yang dijelaskan tadi itu, maka suatu fungsi periodik dapat diekspansikan ke dalam deret sinus kosinus yang dikenal sebagai deret Fourier. Contoh ya, jadi suatu fungsi periodik dengan periode 2pi yang dalam satu periode dinyatakan bahwa fx sama dengan 0. Ini pada integral dari minus pi ya sampai pi. Jadi x kurang dari pi lebih besar dari minus pi. Fx ini bernilai 1 apabila interval dari 0 sampai pi atau x kurang dari pi lebih besar dari 0. Nah, ini kita mau menguraikan fungsi fx dalam deret Fourier. Nah, untuk mengekspansikan fungsi tersebut berarti harus dicari koefisien an ya, an dan bn yang bersesuaian dengan persamaan yang tadi ya, persamaan yang tadi yaitu persamaan AN dan persamaan BN ya. Tadi kita telah menemukan koefisien untuk AN dan BN.
Pada AN sama dengan pi dari minus pi sampai pi fx cosinus x dx, dan Bn sama dengan minus pi integral dari minus pi sampai pi fx sinus nx dx. AN-nya dulu ya, AN-nya dulu dari pi, nah integral pi kita masukin, kemudian D tadi pada integral dari minus pi sampai 0 tadi ya, karena ada 0 di sini, ini 0. Kemudian fx-nya 0 cosinus nx dx ditambah integral dari 0 ini ya, ini disesuaikan tadi dari 0 sampai pi, dia bernilai 1 cosinus nx dx, sehingga pi integral dari minus pi sampai pi cosinus nx dx, hasilnya 0 untuk n tidak sama dengan 0, kemudian hasilnya 1 untuk n sama dengan 0. Nah, ya kan, jadi diintegralkan biasa saja. Ketika ini tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, maka nilai daripada AN ini sama dengan 0. Kemudian koefisien Bn adalah pi integral dari minus pi sampai pi fx sinus nx dx, maka pi integral dari minus pi sama ya, dari minus pi sampai 0. Nah ini juga fx nya kan 0 ya, nilai fx nya 0 sebagaimana diberikan pada soal tadi, sinus nx dx tambah integral, kemudian lihat lagi integral dari 0 sampai pi ya, ini 0 ini, itu nilainya 1 sinus nx dx ya. Jadi pi dari minus pi integral dari minus pi sampai pi sinus nx dx sama dengan, dia bernilai 0 untuk n genap dan bernilai np untuk n ganjil. Dengan demikian bisa diperoleh Dirac-Fourier sebagai berikut. Fx sama dengan 1/2, kita masukkan nilainya yang tadi 1/2 A0-nya, tambah 2/pi sinus x per 1 tambah sinus 3x/3 tambah sinus 5x/5 tambah dan seterusnya. Nah, uraian Dirac-Fourier ini dari fungsi fx untuk n-nya sama dengan 3, 9, 15 ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi bisa dilihat jika diplot dalam sebuah fungsi dalam sebuah grafik, untuk n-nya sama dengan 3, ini untuk garis yang gelap-gelap ini ya, ini gelap ini adalah untuk n sama dengan 3. Kemudian untuk n sama 9 ini adalah untuk grafik yang warna merah, ini nih merah. Dan untuk n sama dengan 15 ini adalah grafik yang warna biru. Nah, terlihat bahwa semakin banyak n yang digunakan, uraian Dirac-Fourier akan semakin mendekati fungsi yang dimaksud ya. Semakin banyak, berarti pada saat n sama dengan 15 yang warna biru ya, yang warna biru. Lanjut pada syarat atau kondisi Dirichlet. Syarat agar fungsi fx dapat diuraikan dalam Dirac-Fourier itu adalah ada syarat atau kondisi Dirichletnya, yaitu fungsi tersebut haruslah periodik, kemudian fungsi tersebut haruslah bernilai tunggal dan kontinu kecuali pada sejumlah berhingga titik. Fungsi tersebut haruslah memiliki sejumlah terbatas titik maksimum dan minimum. Kemudian nilai integral fx ya, jadi rata-rata fx atau harga mutlaknya, ini harga mutlak fx dalam satu periode haruslah konvergen atau berhingga. Jika suatu fungsi memenuhi keempat syarat tersebut, maka Dirac-Fourier dari fungsi tersebut akan konvergen menuju fx pada seluruh nilai x yang memberikan fx kontinu. Nah, pada aplikasi yang sering kita jumpai sebenarnya
hanya 3 syarat terakhir yang selalu dapat terpenuhi, sedangkan syarat pertama tidak selalu dapat terpenuhi. Namun, dengan beberapa pendekatan, suatu fungsi yang tidak periodik dapat pula dianalisa sebagai fungsi periodik, dengan menganggap bahwa fungsi tersebut berulang pada interval lainnya. Dengan demikian, berarti uraian deret Fourier ini akan dapat digunakan untuk hampir semua fungsi yang sering kita jumpai. Nah, lanjut kita untuk mengidentifikasi sebuah fungsi, apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Suatu fungsi f(x) dikatakan sebagai fungsi genap jika f fungsi min x sama dengan fx. Nah, ini syaratnya ya. Misalnya adalah fx sama dengan x, fx sama dengan cosinus x, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk suatu fungsi fx dikatakan sebagai fungsi ganjil apabila f fungsi min x sama dengan minus fx sebagai fungsi contoh sebagai yang bersifat sebagai fungsi ganjil seperti fx sama dengan x, fx sama dengan sinus x, dan fx sama dengan x, dan lain sebagainya. Nah, secara grafis fungsi genap itu ditandai dengan kesimetrian terhadap sumbu vertikal, sedangkan fungsi ganjil ditandai dengan kesimetrian terhadap pusat koordinat ya. Jadi yang membedakan adalah salah satunya adalah sumbu vertikal itu untuk fungsi genap, sementara kesimetrian untuk fungsi ganjil itu kesimetriannya terhadap pusat koordinat. Dengan sifat kesimetrian fungsi genap dan fungsi ganjil tersebut, maka dapat dituliskan bahwa integral dari minus L sampai L fx dx ya, dia bernilai 2 pada integral ini untuk fungsi genap ya, ini sama dengan 2 integral dari 0 sampai L fx dx. Nah, ini untuk fungsi genap, kemudian dia sama dengan 0, jadi fungsi ini sama dengan 0 jika fx adalah fungsi ganjil. Nah, tinjau suatu fungsi fx yang merupakan fungsi ganjil dan fungsi lain gx yang merupakan fungsi genap. Jadi misalkan ada perkalian kedua fungsi tersebut dinyatakan sebagai hx sama dengan fx kali gx. Dengan menggunakan sifat fungsi ganjil dan fungsi genap dapatlah dinyatakan bahwa h fungsi min x sama dengan f min x kali g min x ya, tadi sebagaimana disampaikan aturannya, sama dengan minus fx gx sama dengan minus hx. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil perkalian dua fungsi berbeda, yang satu fungsi ganjil, yang lain fungsi genap, akan menghasilkan ganjil ya. Jadi kapan dia berbeda fungsi ya, perkalian antara ini ya, menunjukkan bahwa hasil perkalian dua fungsi yang berbeda, yang satu ganjil yang lain genap ya. Berarti kalau ganjil kali genap itu hasilnya ganjil ya, hasilnya kan. Jadi dari kedua fungsi itu sudah bisa diidentifikasi dia ganjil apa ini apabila menghasilkan perkalian keduanya adalah satu ganjil dan satu fungsi genap. Sedangkan jika keduanya merupakan fungsi ganjil atau keduanya merupakan fungsi genap, nah jadi kalau sama-sama genap ganjil, ganjil genap, nah jadi misalkan ini ganjil saya kasih GJ ya, GJ gak jelas ya. Ini diperkalikan dengan kalau ganjil GJ kemudian genap GN ya, GN. Nah, sedangkan jika keduanya merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap, itu menghasilkan fungsi genap. Nah, jadi maksudnya itu kalau GJ kali GJ, nah itu jadi genap ya, GN ya. Kemudian GN kali GN ya, jadi genap kali genap juga sama GN, hasilnya juga genap.
Nah, misalkan telah diperoleh sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu ungkapan koefisien dari Fourier AN dan BN dalam bentuk yang umum sebagaimana sudah dinyatakan dalam persamaan 4.12. Nah, dalam hal ini jika fungsi fx adalah fungsi ganjil, maka fx kosinus npx per L menghasilkan fungsi ganjil. Ya, mengapa? Karena kosinus x adalah fungsi genap ya. Sedangkan fx ganjil. Jadi ganjil dikali genap, tadi aturannya adalah menghasilkan fungsi apa? Ganjil genap menghasilkan fungsi ganjil. Genap-genap ganjil. Genap-genap hasilnya genap. Ganjil-ganjil hasilnya genap ya. Jadi itu. Sehingga AN sama dengan 1/L kosinus N Px per L dx sama dengan 0. Sedangkan fungsi fx sinus npx per L menghasilkan fungsi genap. Ya, mengapa? Karena kalau fx-nya ini adalah ganjil, sinus x-nya juga ganjil, ganjil dengan ganjil itu hasilnya fungsi genap. Maka diperoleh persamaan untuk koefisien Bn sama dengan 1/L integral dari L sampai L fx sinus npx per L dx sama dengan 2/L fx sinus 2px per L dx. Sebaliknya, jika fungsi fx adalah fungsi genap, maka fx kosinus npx menghasilkan fungsi genap. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut ya. Jadi mengikuti aturan tadi, ganjil-ganjil, genap-genap, ganjil-genap, hasilnya seperti apa. Diperoleh persamaan koefisien AN sama dengan 1/L dari minus L sampai L fx kosinus npx per L dx ya, sama dengan 2/L dari 0 sampai L fx kosinus npx L per L dx. Sedangkan untuk fx sinus npxl menghasilkan fungsi ganjil, persamaannya menjadi Bn sama dengan 1/L integral dari minus L sampai L fx sinus npx per L dx sama dengan 0. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika fx adalah fungsi ganjil, maka Bn A0-nya sama dengan 0. Bn-nya ini diberikan persamaan ini. Jika fx fungsi genap, maka an-nya diberikan persamaan ini dan b0-nya sama dengan 0. Ya, jadi ingat itu. Kalau dia ganjil, a0-nya sama dengan 0. Kalau dia genap, b0-nya sama dengan 0. Nah, kita lanjut pada transformasi Fourier. Deret Fourier sebagaimana yang diuraikan pada bagian terdahulu digunakan untuk mengekspansi suatu fungsi periodik. Bagaimana halnya dengan fungsi non-periodik ya? Fungsi non-periodik dapat dipandang sebagai fungsi periodik dengan periode tak hingga. Nah, tinjaulah sebuah persamaan berikut menunjukkan uraian Deret Fourier untuk fungsi yang periodik dengan interval dari minus L sampai L. Fx sama dengan 1/2 A0 tambah A1 kosinus Px per L tambah A2 kosinus 2 Px per L tambah A3 kosinus 3 Px per L dan seterusnya. Tambah B1 sinus, untuk fungsi sinusnya sinus npx per L tambah B2 sinus 2 Px per L tambah A3 sinus 3 Px per L dan seterusnya. Jika digunakan variabel omega n sama dengan np per L, maka persamaan tersebut dapat dituliskan fx A0/2 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga an kosinus omega n tambah ya sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga bn sinus omega nx ya, dengan A0 sama dengan 1/L dari minus L sampai L f tau ya, f tau kita ganti sini, transformasikan d tau, kemudian an 1/L dari minus L sampai L f tau kosinus omega n d tau. Jadi ketika variabel omega n nya kita ubah, kita fungsi x nya juga kita transformasikan dalam bentuk tau. Bn sama dengan 1/L dari minus L sampai L f tau sinus omega n
d tau. Sehingga persamaan 416 bisa menjadi fx sama dengan 1/2L integral dari E minus L sampai L f tau d tau tambah 1/L sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga kosinus omega n x dikali integral minus L sampai L f tau kosinus omega tau d tau tambah 1/L ya 1/L f tau, bentar ada kayaknya yang salah, sigma kita cek dulu ya. Dengan analogi dari suku ini berarti setelah sigma ini ada sinus omega n kali x ya, kali x, kemudian baru integral ya. Sebelum itu integral dari minus L sampai L ya. Jadi analogi dengan yang ini, jadi kosinus omega n x, jadi sebelum integralnya itu ada sigma kosinus. Ini sebelum integral dari minus L sampai L ada suku sinus omega n kali x ya. Jadi diperbaiki persamaan di catatannya. Kemudian karena delta omega sama dengan omega n tambah 1 dikurang omega n sama dengan n tambah 1 per L kali pi dikurang n pi per L sama dengan pi per L, di mana 1/L itu sama dengan delta omega per pi. Jadi dapat dituliskan bahwa fx sama dengan 1/2L integral dari minus L sampai L f tau ditambah delta omega per pi sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga kosinus omega n x integral dari minus L sampai L f tau kosinus omega n tau d tau ditambah sinus omega n x integral dari minus L sampai L f tau sinus omega n tau d tau ya. Untuk fungsi non periodik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa L itu menuju tak berhingga dan delta omega frekuensi sudut menuju d omega ya. Jadi pada elemen yang jauh lebih kecil maka dapat dituliskan bahwa fx sama dengan 1/pi integral dari 0 sampai tak berhingga kosinus omega t integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga positif tak berhingga kosinus ya. Jadi kosinus itu di sini sebelum kosinus analogi dengan ini berarti di sini juga ada f tau dulu ya, f tau. Nah, kosinus omega x d tau tambah sinus omega t tambah sinus omega t sinus omega t. Ini masih x di sini ya, sinus omega x, kemudian kita cek. Ini kosinus omega x omega tau di sini ya, di sini itu tau ya. Karena fungsi tau di sini. Kemudian ininya itu yang x, di sini x sinus x. Di sini f tau sinus omega tau d tau dw ya. Oke, jadi persamaannya menjadi ini, ibu koreksi, silahkan diperbaiki catatannya. Jika kemudian digunakan notasi bahwa a fungsi omega sama dengan 1/pi integral dari minus pi sampai pi f tau kosinus omega tau d tau, dan b omega sama dengan 1/pi dari minus pi sampai pi f tau sinus omega tau d tau, maka dapat dinyatakan bahwa fx sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga a omega kosinus omega x
cosinus omega x dx, d omega ya, d omega tambah integral dari 0 tak berhingga b omega sinus omega x dw. Jadi persamaan 418 tersebut itu dikenal sebagai integral Fourier atau juga disebut sebagai transformasi Fourier. Nah, jika fx mempunyai sifat sebagai fungsi ganjil atau fungsi genap, maka ungkapan integral Fourier dapat menjadi lebih sederhana. Jadi kalau fungsi genap, f min x sama dengan fx, dan integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga fx dx sama dengan 2 integral dari 0 sampai pi fx dx. Sedangkan jika fx merupakan fungsi ganjil, yaitu tadi syaratnya f min x, ya, fungsi terhadap min x sama dengan minus fx dan integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga fx dx sama dengan 0. Selanjutnya fx cosinus omega x bersifat sebagai fungsi ganjil sehingga a omeganya sama dengan 0. Sehingga ungkapan Fourier sinus adalah fx sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga b omega sinus omega x d omega. Kemudian b omega itu bisa dituliskan lagi sama dengan yang nilai b omeganya itu adalah 1/2 pi integral dari 0 sampai tak berhingga fx sinus omega x dx. Integral Fourier dapat juga diungkapkan dalam bentuk fungsi eksponensial, ya. Jadi kalau fungsi eksponensial dalam bentuk ini, ya, jadi fungsi sinusnya aja diubah dalam bentuk bilangan eksponensial. Contoh, suatu fungsi non periodik dinyatakan dengan fx sama dengan dia 0 atau 0 dengan 1. Di sini perintegral dari minus 1 sampai 1, ya. Jadi fx-nya bernilai 0 jika intervalnya dari minus 1 sampai 1. Kemudian dia bernilai 1 apabila nilai x mutlak itu lebih besar daripada 1. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk integral Fourier. Jadi fungsi fx tersebut merupakan fungsi genap sehingga dapat dinyatakan, ya, bahwa a omega sama dengan 2 pi integral dari 0 sampai tak berhingga fx cosinus omega x dx, ya kan. Jadi karena ini adalah fungsinya tadi syarat genap ganjilnya, ya, diperhatikan sama dengan 2 pi integral 0 sampai 1 cosinus omega x dx sama dengan 2 omega pi sinus omega dikurang 0, ya. Jadi dengan mensubstitusi intervalnya sama dengan 2 pi sinus omega per omega. Kemudian fx sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga a omega cosinus omega x dx. Nah, sama dengan 2 pi integral, ya, jadi masukkan nilai a omeganya atau persamaan a omeganya, integral dari 0 sampai pi sinus omega per omega cosinus omega w d omega cosinus omega x d omega. Nah, contoh 4, misalkan suatu pulsa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan sinus 2x, ya, ini pada integral min 1 sampai 1. Kemudian pada saat x-nya itu lebih besar dari 1. Nah, kita mau menyatakan dalam bentuk integral Fourier. Jadi a omega tambah omega masing-masing diperoleh sebagai berikut. Kita masukkan persamaannya. Ya, ini kalau diubah dalam bentuk bilangan eksponensial. Jadi fx-nya masukin saja, kemudian lanjutkan dengan menurunkan rumus ini, ya, sehingga dapat diperoleh bahwa 2 sin omega pi per pi 4 kurang omega kuadrat dikali 1 kurang kosinus omega pi. Nah, tugas kalian itu di sini, ya. Ini tugasnya membuat langkah-langkahnya sehingga dapat persamaan ini, ya. Kemudian itu tadi sudah selesai pembahasan tentang deret Fourier dan transformasi Fourier. Silahkan ditonton
kemudian dikerjakan tugas yang Ibu berikan pada slide kedua terakhir tadi ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.